narasumber kita pagi hari ini teman-teman. Boleh tepuk tangan dulu dong buat ketiga narasumber kita yang hebat. Oke, udah gak sabar ya teman-teman untuk tahu bagaimana sih kepenulisan itu, kemudian bagaimana cara mengambil foto yang benar, kemudian juga bagaimana caranya kita tuh bisa menjadi local heroes di tempat masing-masing. Nah, daripada bertanya-tanya, jangan lupa siapkan pertanyaannya karena Diva sekarang sudah bersama dengan kakak-kakak di sini dan juga teman-teman. Kita akan memulai dari Oke teman-teman, ada iklan sedikit ya. Jadi kita akan memulai dari Kak Nurullah selaku Head of Impact dari Kompasiana. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, gimana kabarnya Kak Nurul? Alhamdulillah ngantuk. Alhamdulillah ngantuk ya, karena pagi-pagi banget gitu. Dan kalau kabarnya ngantuk, boleh dong nggak sedikit diceritain? Ada nggak sih cerita atau drama gitu waktu perjalanan dari Jakarta ke Batu? Oh iya. Terima kasih Mbak. Saya coba sapa dulu kali ya. Baik. Ya ada nafas dulu, ngaso dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Ini kesekian kalinya, beberapa bulan lalu juga sempat ke Malang, tapi saya hari ini cukup bangga karena di tahun 2014 atau 2015 saya pernah jadi kandidat Indonesia Satu Award ya. Kalau nggak salah, saya waktu itu membuat sebuah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan. Waktu itu di Jakarta pendidikan belum gratis. Jadi saya membantu anak-anak yang putus sekolah untuk melanjutkan sekolah di sekolah informal. Ini bukan promosi karena saya udah nggak di komunitas itu, udah di regenerasi ke pengurus yang lain. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih buat pihak Astra yang konsisten selama belasan tahun untuk mengapresiasi karya-karya atau usaha-usaha dan atau upaya-upaya anak bangsa yang secara jujur untuk dalam memberikan banyak kesempatan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat, yang bernilai dan saling membantu terhadap sesama. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Astra konsistensi. Nah kalau perihal drama nggak ada sih Mbak. Drama nggak ada ya? Cuma karena ya mungkin di teman-teman saya aja nih yang di samping sini yang banyak drama gitu ya. Jadi kalau saya alhamdulillah semalam sampai jam 12 di sini. Baru balik ke hotel jam 12 lah, jam setengah 1 gitu ya, baru sampai hotel dan hari ini sudah kesini lagi gitu. Oke, wah jadi kalau dari Kak Nurul dramanya tuh nggak ada tapi teman-teman yang lain ya dramanya. Oke teman-teman, dan kalau ngebahas soal tulis menulis ya teman-teman, Kak Nurul ini tuh udah jadi suhunya banget gitu, jadi seniornya banget. Gimana enggak ya teman-teman, soalnya udah 17 tahun ya Kak ya ada di dunia jurnalistik ini. Iya tahun ke-17 lah. Tahun ke-17, udah sweet 17 teman-teman. Kayak fresh graduate ya mudah-mudahan. Jadi kayak fresh graduate juga ya. Wow, selama 17 tahun nih ya teman-teman. Berawal dari jurnalis di tahun 2009 di Kompas Media sampai akhirnya sekarang bisa menahkodai penulis agar mampu memiliki tulisan yang berdampak dari masyarakat. Dan ini ada artikel yang Diva baca dari Kak Nurul, ini keren banget sih kutipannya. Itu Kak Nurul itu yang menarik nih, kayak kepengen dunia digital itu bukan cuman clickbait atau klik, like, share, dan viral, tapi tuh harus punya ruang untuk tumbuh. Dan boleh dijelasin dong Kak, apa itu ruang untuk tumbuh atau ekosistem untuk penulis? Ya, sejauh ini saya melihat perkembangan terutama di Kompasiana. Kompasiana itu sekitar 3-4 tahun lalu lah ya. Konten yang tayang di Kompasiana yang masuk dari total dari penulis-penulis gitu ya di seluruh Indonesia itu sebatas 300-400 tulisan. Sekarang itu sekitar 1.500 paling sedikit per hari. Jadi kalau sebulan tinggal dikalikan tuh bisa di atas hampir 40.000 tulisan. Cuma memang ya sekedar sebuah tulisan atau sekedar sebuah informasi, dan itu tidak salah sebenarnya. Tapi banyak pembaca yang sebenarnya
mengkonsumsi informasi itu tidak sekedar untuk mencari informasi atau berita yang memang utama, tapi mereka juga mencari sebuah destinasi yang bisa memberikan dampak buat dirinya sendiri ataupun orang lain. Tentunya dampak baik ya, dan juga tidak hanya sekedar jargon atau ya numpang lewat aja informasinya, tapi juga memiliki positive vibes gitu ya, getaran-getaran yang positif. Makanya saya ada beberapa materi sebenarnya yang tidak menyampaikan secara teknis bagaimana teknik menulis atau jurnalis dan segala macam, tapi lebih ke bagaimana membuat tulisan kita itu benar-benar punya makna dan juga punya dampak buat para pembaca. Karena saya yakin apalagi sekarang sudah ditambah dengan teknologi artificial intelligence ya, satu orang itu bisa bikin tulisan itu 10 sehari gitu ya, karena di Kompasiana juga banyak praktik kayak gitu. Tapi ya itu ya robotik dan ya rasanya itu sedikit agak kurang gitu ya, karena ya banyak yang belum memperhatikan bagaimana caranya membangun sebuah rasa empati, simpati, atau bahkan syukur-syukur bisa memberikan efek katarsis gitu ya buat para pembacanya gitu. Jadi memang ini satu kampanye sebenarnya, bagaimana siapapun bisa melakukan, tidak hanya jurnalis yang memang jago nulis gitu ya, tapi juga orang biasa gitu, orang biasa yang tanpa punya latar belakang kepakaran tertentu itu juga bisa memberikan cerita-cerita yang sebenarnya bisa memberikan dampak buat orang lain selama dilakukan dengan jujur dan dilakukan dengan gaya-gaya bertutur. Jadi ya mungkin harapannya sih ke depan banyak cerita-cerita yang diangkat tuh bukan sekedar kutipan sana sini, tapi secara jujur kita semua orang punya pengalaman, semua orang punya punya berita, punya informasi. Itu yang harusnya disampaikan dengan gaya-gaya personal kita, tidak harus mengikuti siapa penulis idola kita, siapa jurnalis idola kita, atau kita punya idealisme ke jalur media mana gaya-gaya. Tapi ya secara jujur aja, bahasanya pun disesuaikan gitu ya dengan bahasa kita, pakai bahasa lokal dan lain sebagainya, karena itu makin terkikis kesini-kesinian gitu ya kalau dari sebuah konten tulisan terutama. Berarti ruang untuk tumbuh atau ekosistem dalam menulis, terutama untuk penulis itu sangat penting banget ya Kak ya, dimana kita itu bisa menulis dengan originalitas kita sendiri, kemudian dari dalam hati kita sendiri, karena tulisan itu bukan hanya cuman untuk dibaca ya teman-teman, tetapi juga tulisan itu untuk menggerakkan hati kita, bagaimana kita bisa paham walaupun kita itu tidak datang ke lokasi ya Kak ya. Nggak harus serius sebenarnya, kan peran jurnalisme itu kan menginformasikan, mengedukasi, dan juga jangan lupa media itu, jurnalisme itu juga punya peran untuk menghibur sebenarnya, itu entertain gitu ya, itu disampaikan bukannya hiburan mungkin dari konten-konten yang sebatas humor, tapi konten yang serius pun soal peperangan pun bisa menghibur pembacanya sebenarnya kalau dikemas memang dengan gaya-gaya yang naratif, deskriptif, dengan penggunaan diksi yang memang itu gampang atau mudah dicerna ya, tidak banyak kata-kata serapan yang jadi orang banyak mikir gitu. Betul. Tujuan dari sebuah berita informasi itu kan informasinya biar gampang diterima, mudah dicerna, dan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menerima. Itu yang sekarang masih terjadi gitu ya, apalagi kalau misalkan cuma baca caption aja. Betul, caption, kemudian clickbait. Iya, makanya tingkat literasi kita nggak maju-maju tuh, jadi segitu-segitu aja gitu ya. Makanya di setiap, apalagi di sosial media ya, udah terklasterisasi tuh, di Instagram literasinya sekian, di TikTok lebih rendah lagi literasinya gitu ya. Jadi ya seperti itu, dan harapannya Kompasiana juga punya peran ke sana untuk educate, untuk meningkatkan literasi yang sebenarnya dengan gaya-gaya penyampaian yang tidak harus serius juga. Oke, jadi kalau berbicara tentang dunia menulis dan juga AI, seberapa penting sih Kak menulis untuk kedepannya? Karena kan tadi kayak Kak Nurul bilang bahwa kita tuh sudah ada campur tangan AI, kemudian juga sudah kena brain rot ya di TikTok, konten-konten yang orang-orang tuh sekarang kalau lihat berita sudah mulai beralih daripada membaca, lebih baik saya menonton video yang hanya 10 detik, 15 detik. Iya, pertama soal AI itu tidak bisa dicegah ya, kita harus beradaptasi. Di Kompasiana pun seperti itu, jadi tinggal penggunaannya aja. Kalau kita membuat sebuah konten itu ya kita harus jujur, penggunaan AI itu sebatas untuk
membantu kita untuk menyusun struktur tulisan, validasi referensi atau mencari point of view lain. Tapi jangan sampai kita ya copy paste, misalkan kita copy paste di ChatGPT atau di DeepSeek dan lain sebagainya di platform lain, apalagi jadi karya jurnalistik, itu bisa resikonya cukup besar. Kayak sebenarnya semua media sudah beradaptasi dengan AI, kayak di kompas.com sendiri kan sudah dielaborasi dengan teknologi sebenarnya, tapi informasinya valid dari wartawan di lapangan. Tinggal biasanya kalau online itu kan satu peristiwa dipecah jadi 10 berita bisa gitu ya. Nah itu yang melakukan untuk pemecahan itu tuh ya dilakukan oleh teknologi juga gitu. Tapi memang ada penandanya assisted by AI misalkan, itu biar pembaca pun tahu bahwa ini dibantu pembuatan oleh AI. Nah kalau di Kompasiana sendiri masih banyak juga yang misalkan sehari nulis 6 gitu ya, saya aja satu nggak selesai gitu ya, seminggu gitu ya, ini tahu-tahu nulis 6 itu ketahuan lah. Tapi kita nggak bisa membatasi diri kita. AI itu sebuah keniscayaan, sebuah keharusan yang kita harus terima dan yang harus kita manfaatkan. Makanya kata Mas Wapres kita nih, orang yang yang bakal bertahan itu orang-orang yang bisa menggunakan teknologi, bukannya orang-orang yang justru defensif terhadap teknologi seperti itu. Dan kalau yang kedua? Yang kedua tentang bagaimana tulisan itu tuh tidak tergantikan dengan lifestyle sekarang. Orang sudah mulai berganti dari nonton video yang hanya 15 detik dari berita untuk tetap membaca tulisan. Sebenarnya nggak ada yang salah sih ketika kontennya itu punya nilai-nilai positif, mau video, film, bentuknya tulisan atau siniar, podcast gitu ya, itu nggak ada yang salah sebenarnya selama yang dikonsumsi itu baik gitu ya. Makanya saya punya cerita sebenarnya dulu. Kompasiana itu diluncurkan tuh 2008 awal. Jadi itu waktu buat jurnalis aja di Kompas gitu ya, nggak dibuka untuk publik. Waktu itu ada juga satu rekan di redaksi yang bilang ini era-eranya blog itu sudah selesai gitu ya. Jadi percuma bikin Kompasiana sebagai platform blog, itu orang udah nggak ada yang nulis. Diprediksi orang bakal beralih semua ke visual gitu ya, ke foto, audio visual dan segala macam. Benar, memang audio visual dan foto itu mendominasi. Tapi ternyata kemampuan atau keterampilan menulis itu tidak akan punah. Harus dimiliki oleh semua orang sebenarnya. Karena mau apapun kita butuh teks. Dan terbukti di Kompasiana yang tadinya banyak diragukan, dulu tuh kita sekitar 300 sehari di Kompasiana tuh nulis. Sekarang tuh paling sedikit 1.500. Berapa ratus persen itu naiknya. Apalagi didorong oleh tenaga pengajar, dosen atau guru yang meminta melatih siswanya atau mahasiswanya untuk terampil menulis. Jadi lagi-lagi itu suatu keterampilan yang harus dimiliki. Jadi menulis itu life skill lah ya, sama seperti kita harus bisa mengemudi kendaraan bermotor atau mobil gitu. Itu kayak life skill yang harus dimiliki oleh semua orang. Oke, jadi teman-teman yang namanya audiovisual itu juga bisa mendukung ya ternyata. Jadi tidak selamanya menulis itu harus menolak yang namanya kemajuan teknologi. Dan kalau begitu teman-teman, kita akan buka pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kita akan membuka 3. Oke, baik, dari kakak, mungkin boleh kak untuk mic-nya diberikan? Oke, baik kak, boleh minta tolong disebutkan nama dan juga berasal dari mana dan pertanyaannya apa? Oh, berdiri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Haryadi dari teman-teman blogger Kompasiana Malang. Yang saya tanyakan pertama, karena Mas Nurul yang pertama tadi ya. Gimana Mas ya, kalau sekarang memang beberapa waktu ini gaya storytelling ya, atau bertutur tadi yang dijelaskan Mas Nurullah yang barusan tadi. Gimana gaya bertutur itu tanpa kesan menggurui, itu yang pertama. Yang kedua, tadi ngomongin tentang AI, memang di Kompasiana cukup banyak, makanya dari 300 sampai 1.500 tadi ya.
gimana kita itu penulis, memang kita pakai AI untuk point of view, memvalidasi dan lain sebagainya tadi. Lalu ketika ada hasilnya atau kita juga memvalidasi siswa kita begitu ya, tulisannya yang ditulis di Kompasiana, bagaimana penulis memastikan bahwa hasil AI itu maksudnya tetap otentik, nggak kehilangan nuansa personal gaya penulisan orang. Yang kedua itu saja karena banyak yang tanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Boleh langsung dijawab, Pak. Setiap saya ke Malang pasti Mas Haryadi itu nanya mulu, banyak tanya. Oke, jadi saya agak bosan juga nih. Mas Haryadi, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya membuat sebuah konten yang storytelling itu tanpa menggurui? Mau storytelling atau straight konten gitu ya, sebenarnya balik lagi ke kita sih sebenarnya. Yang menggurui itu seperti apa? Menggurui itu nggak yang buruk juga sebenarnya ketika itu educate, memberikan pengetahuan, insight yang baru, atau apalagi konten tersebut memiliki novelty ya, nilai-nilai kebaruan, itu sebenarnya nggak masalah. Cuma dari gaya kita bertuturnya aja yang tidak mengecilkan si pembaca kita gitu ya, yang kita anggap mereka juga sebenarnya tahu gitu ya, cuma memang kita memberikan sesuatu nilai kebaruan dari pengetahuan yang mereka sudah punya. Ini lebih ke personal masing-masing penulis. Dari gaya bahasa pun juga disesuaikan juga, tidak yang menjustifikasi bahwa orang-orang melakukan sesuatu yang kita anggap tuh salah gitu ya. Jadi memang harus harus agak sedikit diplomatis, apalagi kalau kita mau membangun personal branding kita gitu. Nah, yang kedua soal AI ini itu tadi, kebutuhannya adalah AI ini penting karena saya juga pernah beberapa kali membuat sebuah konten, bahkan materi presentasi pun minta sama AI. Tapi kan yang namanya robot itu kan dari berbagai perspektif konten yang sudah ada di digital, di crawling, itu diolah menjadi sebuah narasi yang sesuai dengan prompt yang kita minta. Itu lebih kepada untuk referensi kita, membantu kita untuk menyusun struktur kalimat, memilih diksi. Contoh misalkan ketika kita sekarang ini menulis, sebisa mungkin ada pertimbangan untuk siapa kita menulis sebenarnya. Target audiens kita itu siapa misalkan. Nah, itu kan juga perlu kita bisa sesuaikan tuh dengan gaya-gaya bahasa yang menggunakan kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa yang kelokalan segala macam, itu bisa. Tapi jangan copycat atau copy paste dari ChatGPT menjadi sebuah konten kita gitu. Itu sebenarnya di Google pun tidak terdeteksi itu plagiarisme atau copy paste sebenarnya. Tapi kalau kita sebagai penulis yang jujur, ya masa kita ini kan ide yang ada di kepala kita ya. Tapi kalau yang mikir robot ya buat apa juga, bikin sehari 1000 tulisan pun kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang berdampak juga buat kita. Ya kita bodoh ya bodoh terus gitu ya. Coba aja copy paste segala macam. Kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang kita bikin sendiri gitu. Jadi memang butuh kejujuran lagi untuk para content creator, terutama butuh kejujuran dalam pembuatan konten apapun lah, apalagi foto video gitu yang gampang suka comot sana sini, apalagi image generated gitu ya, udah serem-serem itu hasilnya kan, udah real semua gitu ya. Lagi-lagi ya butuh kejujuran dari si kreatornya. Kurang lebih gitu Mas, sisanya nanti di belakang. Oke, terima kasih penjelasannya dari Kak Nurul. Dan buat teman-teman, kita akan tahan dulu pertanyaannya karena saatnya kita akan bertanya ke panelis selanjutnya atau ke narasumber lainnya. Kali ini, kalau kita tadi sudah tahu tentang apa itu artikel yang bagus, bagaimana cara menulis yang jujur dari dalam hati dan masih memanfaatkan teknologi, kali ini kita juga akan memanfaatkan teknologi. Dan kalau ngomongin soal artikel atau berita, kayaknya nggak afdol kalau kita tuh nggak menyertakan foto kita. Dan pada pagi hari ini teman-teman, kita kedatangan Mas Agung Wilis Yuda Baskoro selaku freelance foto jurnalis. Boleh tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, selamat pagi Kak Mas Agung Wilis ya. Iya. Namanya memang Kak
Ya asli itu namanya. Asli, oke, wah. Selamat pagi. Selamat pagi, wah keren banget nih. Jadi namanya, kalau teman-teman kiranya Mas Agung itu adalah kayak sapaan atau kayak teman, ternyata bukan. Ternyata namanya memang Mas Agung Willis nih. Wow, apakah baru pertama kali Mas datang ke Kota Batu? Enggak sih, saya Enggak. punya teman dekat tinggal di sini juga. Oke, berarti udah terbiasa ya dengan berdidingnya Kota Batu yang sekarang lagi dingin berdiding ya? Iya, udah lumayan lah. Sudah lumayan. Nah, ini Mbak Anjani senyum-senyum ini kayaknya soalnya sudah merasakan terus ya Mbak ya dingin berdidingnya di Kota Batu. Dan by the way teman-teman, kalau tadi sempat dinotis sama Kak Brian ya, kalau Kak Yuda ini baru aja ngedapatin penghargaan World Press Photo 2025. Boleh dong Kak, tepuk tangannya dong teman-teman. Wah keren banget. Boleh dong Kak di-share gimana sih prosesnya untuk bisa memenangkan World Press Photo 2025? Oh ya, sebelumnya saya nyapa Oke. juga dulu. Oke, boleh dong nyapa, boleh. Terima kasih teman-teman semua sudah datang ke sini. Terus terima kasih Astra udah ajak saya dan PFI juga ajak saya ke sini. Ya ini kesempatan yang baik banget ya untuk share. Di sini ya penghargaan World Press Photo itu saya anggap itu masa lalu lah. Oke, masa lalu padahal baru tahun 2025 Iya. ya. Cuma maksudnya Tahu. udah hal yang kemarin. Sudah hal yang kemarin. Di sini aku sih sebenarnya pengen berbagi Oke. karena ini formatnya talk show. Tapi kalau ngomongin foto itu harus lihat gambar sebenarnya. Betul, apakah ada gambar yang sudah disiapkan? Aku ada gambar yang siapin, tapi Oke. nanti minta waktunya aja Oke, kalau boleh. memang ada. Jawab pertanyaan yang tadi. Oke. Ya, gimana caranya bisa menang World Press Photo? Yang pertama itu liputan. Oke. Ya kita harus ke lapangan motret. Habis itu World Press Photo itu membuka submission ya tahunan untuk kita submit fotonya gitu kan. Ya udah tinggal submit aja. Nanti akan ada penjurian dari tingkat regional Asia, Pasifik dan Oceania, kemudian naik lagi ke global atau international jury gitu. Ya udah nanti ketika sudah lolos melalui proses verifikasi ada verifikasi forensik foto, ada verifikasi beritanya juga, datanya juga. Setelah lolos itu ya sudah dinyatakan sebagai pemenang. Oke, kalau ngebahas soal forensik foto nih, Kak Yuda, ada nggak sih kayak foto-foto tuh yang sekarang yang terlihat bagus gitu ya, tapi ternyata itu hasilnya AI. Dan menurut Kak Yuda sendiri bagaimana? Karena kan Kak Yuda kan memang senior dalam hal fotografi ya, apalagi foto itu diam tapi bisa menceritakan segalanya. Iya, kalau senior enggak juga. Oh, enggak juga ya, mungkin Masih lebih fresh lama. graduate ya. Oke, fresh graduate juga ya teman-teman. Ya, apa namanya kalau ngomongin apa ya AI dalam fotojurnalistik itu memang tugas kita, menjadi PR ya buat teman-teman semua di sini supaya rajin verifikasi, supaya rajin lagi untuk melihat cek di lapangan, lihat berita dari berbagai sumber kayak gitu. Karena emang secara teknologi sudah bisa mirip banget gitu loh. Yang awalnya jarinya masih kayak pohon pisang gitu kan, tiba-tiba udah jadi seperti kenyataan ini gitu. Cuma memang satu hal yang tidak bisa menggantikan AI tidak bisa menggantikan fotojurnalis itu adalah keterlibatan langsung fotografer ini di lapangan. Kesaksian fotojurnalis menjadi saksi mata itu sendiri, itu yang belum bisa digantikan kayak gitu. Jadi memang kalau kembali lagi mengutip kata Mas Nurul, ada rasanya di situ. Nah, AI itu masih hampa di situ. Dan di tingkat global pun teman-teman para fact checker ini sudah berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi untuk menangkal hoax atau menangkal AI itu. Gitu. Jadi kita sebenarnya sebagai creator cuma butuh satu, harus jujur. Sisanya sudah banyak teknologi yang bisa membuat foto kita itu lebih unggul lah daripada AI gitu. Oke, Gitu. jadi untuk karya apapun itu memang harus dari dalam hati. Karena kan memang foto itu diam tapi seolah-olah bisa menceritakan tentang apa yang sedang terjadi di dalam foto itu. Kemudian
apa yang dirasakan oleh orang yang ada di dalam foto itu. Dan kalau ngomongin soal foto nih Kak Yuda, ingat gak sih apa foto pertama kali yang ngebikin Kak Yuda tuh kayak kepengen gitu ya untuk jadi fotojurnalis yang menggah hati banget? Foto pertama kali, Iya, foto pertama kali yang dilihat, atau waktu ada momen dimana Kak Yuda itu ngefoto sesuatu terus ngerasa kayak, wah kayaknya ini emang dunia aku jadi fotojurnalis, atau berawal dari jurnalis kemudian iseng foto gitu. kalau kenapa aku pengen jadi fotojurnalis, itu awalnya gara-gara lihat superhero. Jadi superhero? Spider-Man, Oke. Peter Parker itu kan fotojurnalis. Oke. Terus Clark Kent, Superman, itu dia fotojurnalis. Dia wartawan. Oke. Nah, jadi dari komik-komik itu, aku merasa oh kayak profesi ini bagus ya, keren ya gitu. Karena anak kecil ya, lihatnya itu. Nah, setelah kemudian beranjak besar gitu, yang menginspirasiku itu karya fotonya Eugene Smith yang tentang Minamata Disease di Jepang. Itu ada satu daerah, ada pabrik, intinya pabrik itu mencemari lingkungan yang tercemar itu mengakibatkan kerusakan di berbagai macam hal, seperti bayi-bayi yang terlahir cacat dan sebagainya. Oh, Nah, dari Eugene Smith itu mendapat penugasan dari Life Magazine, datang ke Minamata, ke daerah Jepang itu. Aslinya penugasannya cuma 7 hari atau berapa hari, tapi dia extend, memutuskan untuk menambah sampai akhirnya bertahun-tahun menyelesaikan cerita itu, bahkan menikah dengan seorang perempuan di Jepang juga gitu. Jadi intinya setelah berita itu dikeluarkan, dipublikasikan, itu banyak mengubah hal, termasuk bagaimana cara pabrik mengelola AMDAL dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi cerita foto itu yang membuatku oh kayaknya ada dampak ya dari hal-hal kayak gini. Oke, jadi dari foto, dari hanya foto yang tidak ada suaranya dan foto yang hanya ada warna dan juga momen, itu bisa menceritakan semua. Dan kalau ngomongin soal foto Kak, ada nggak sih tadi kan Kak Yuda bilang mau nunjukin foto? Ada. Boleh dong Kak ditunjukin ke teman-teman yang datang di sini. Kesana kali ya. Kesana kali ya teman-teman. Jadi ada di sebelah kirinya teman-teman, ini adalah hasil dari Kak Yuda ya teman-teman. Nah, kita lihat fotonya teman-teman. Ya ini aku sebenarnya ada slide supaya kan lebih bisa teman-teman bisa lihat foto ya. Kalau ngomongin foto cuma ngomong nggak afdol. Jadi ya ini foto. Jadi dalam foto jurnalistik itu ada 2 kategori, ada foto tunggal dan foto cerita. Nah, ini foto tunggal yang kemarin dapat award di WordPress Foto. Ini fotonya, foto tentang kerusakan lingkungan di Halmahera. Ceritanya tentang, ya aku mengutip apa komentar juri ya. Dalam foto ini terlihat seperti sebuah keadaan di mana perusahaan asing atau invasi dari asing, pabrik tambang itu masuk ke suatu wilayah dan mengakibatkan warga lokal di sini mengalami berbagai macam hal akibat proses itu, hilirisasi itu. Nah, kalau di gambarnya sendiri di situ kelihatan ada polusi, ada awan yang pekat gitu, terus yang di dalam box itu dianggap sebagai warga lokal yang mendapat tekanan dari industri ekstraktif yang ada di luarnya, kayak gitu. Itu komentar dari jurinya. Nah ini foto tunggal, next. Nah foto tunggal itu bisa diceritakan secara lebih holistik lagi dengan foto cerita. Nah jadi ini adalah kumpulan series ceritanya, kayak gitu. Next aja lagi. Nah kenapa kita ada di sini? Itu kan kita mau membuat foto, itu ya, mau ke lapangan ngambil foto. Nah di situ ada metode-metode sebenarnya dalam foto jurnalistik yang bisa teman-teman eksplorasi untuk menciptakan foto. Sebenarnya ada di sini sih, cuma nanti kayaknya kepanjangan. Baik lagi. Nah tips saya ketika saya pergi ke lapangan itu ada tiga kata penting yang selalu saya bawa ketika saya memotret. Itu adalah melihat emosi, melihat ekspresi, dan melihat misteri. Itu. Nah next aja. Nah ini salah satu contoh foto ketika saya pergi ke
konser Pesta Pora ada di Jakarta, namanya konser Pesta Pora. Itu saya memotret acara konser di sana gitu ya. Ini fotonya, 1, next, 2, next lagi. Ini foto nggak kelihatan ya sebenarnya. Kelihatan nggak sih? Nggak. Ya next lagi aja. Next lagi. Next lagi. Ini next lagi. Aduh, next. 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 Ya next lagi aja. Ya ini karena nggak kelihatan ya fotonya. Next lagi. Nah tadi intinya saya mau cerita kalau visual itu bisa dirangkai atau bisa diambil dengan melihat elemen visual yang senada. Cuma karena fotonya nggak kelihatan, ya udah kita coba aja next. Nah intinya di sini tuh sebenarnya saya mau nunjukin rangkaian foto yang bisa disusun lewat elemen-elemen visual yang sama gitu. Cuma nggak tahu gimana caranya, apakah bisa di-share materinya gimana, nggak tahu. Cuma ini kayaknya nggak kelihatan ya. Next aja. Nah ini misalnya mungkin bisa kelihatan dikit. Ini kayak banyak elemen yang sama di sini, yaitu warnanya sama gitu. Next. Nah misalnya ini kayak ada garis yang sama di sini dan dibagi dua jadi di situ juga gitu. Next lagi. Nah ini misalnya ini begini gitu kan. Ini juga di sini begini gitu. Jadi ada elemen-elemen visual yang sama. Next lagi. Ini nggak kelihatan. Next. Nah di sini ada tangan yang sebenarnya itu dia megang apa ya namanya, backdrop gitu. Terus di sana juga sebenarnya ada kelihatan ada tangan kecil gitu, yang hampir mirip posenya, cuma di sini nggak kelihatan. Next lagi. Ya next lagi. Next lagi. Nah kenapa fotografi itu penting gitu ya? Karena foto lebih mudah diingat orang. Foto dapat membuat cerita lebih terasa nyata ya. Terus foto itu namanya ada peribahasa dari mata turun ke hati. Jadi ketika orang lihat foto, biasanya hatinya terketuk, lalu bisa berbuat sesuatu. Ibaratnya kayak gitu. Next. Nah, tema yang ada di lomba foto ini itu menarik banget ya, karena satukan gerak terus berdampak itu yang sering dilakukan oleh teman-teman jurnalis juga gitu. Karena kalau kita nggak motret, kita nggak gerak, kita akan sulit banget untuk membuat dampak gitu, kayak gitu. Ya, next aja. Nah ini saya mau share foto lagi. Ini tentang polusi udara yang ada di Jakarta ya, gitu kan. Semoga kelihatan gambarnya. Ya ini. Next. Nah ini ada anak kena penyakit kulit gara-gara polusi debu batu bara yang ada di Jakarta. Next. Nah itu debunya ada sampai teman-teman di sana itu, warga di sana itu masang kelambu supaya debu-debunya itu nggak masuk rumah. Nah, ini kalau lagi polusinya lagi masif, di sana juga ada demo, warga Jakarta melakukan demonstrasi untuk memprotes pemerintah gitu kan. Nah ini keadaan masyarakat yang kurang mampu. Next lagi. Nah ini ada kenaikan air laut yang terjadi di pantai utara pesisir Pulau Jawa. Contohnya, jadi rumah di sana sampai hancur ya gara-gara air laut yang sudah mulai naik dan kena tembok rumah gitu. Next. Nah ini ibu dan bapak ini foto di depan rumahnya yang udah hancur. Nah itu batas antara rumah dan lautnya. Next lagi. Di sana masih ada kelenteng yang masih beroperasi juga, masih buat tempat ibadah. Next. Nah ini mandi ya. Mandi di rumah yang dindingnya udah hancur karena kenaikan air laut. Next lagi. Ya ini batas desanya. Next. Nah itu tadi dua foto cerita tadi itu saya buat karena saya memiliki kekhawatiran dan keresahan yang datang dekat dengan saya gitu. Foto tentang kenaikan air laut tadi itu saya buat karena teman saya itu dia bertugas di Semarang sekarang. Itu tiap hari kalau dia lagi liputan itu dia harus melewati banjir rob gitu. Nah ini fotonya, dia share foto dia melewatin banjir rob di Semarang itu, dia mau ke Kudus.
jadi lewatin ini. Nah kemudian foto tentang udara Jakarta yang jelek tadi itu saya ambil karena anak saya sendiri kena ISPA. Jadi saya mau marah nggak bisa, saya motret gitu. Jadi ini foto anak saya waktu di rumah sakit, dia diobatin gitu, karena punya penyakit pernafasan karena polusi udara yang jelek di Jakarta gitu. Jadi daripada saya menggerutu, saya liputan aja keluar, saya motret. Nah, next aja. Nah, itu tadi bisa jadi apa ya? Bisa jadi api, jadi semangat buat kita untuk mengeksplorasi visual dari hal-hal yang sederhana di sekitar kita. Jadi nggak perlu melihat yang jauh-jauh, nggak perlu, mungkin teman-teman nggak punya kesempatan, nggak punya waktu untuk sampai Halmahera gitu, nggak perlu. Kayak aku cuma lihat anakku sakit, aku bisa liputan, aku bisa marah gitu, aku bisa melakukan itu supaya berdampak buat aku sendiri dan mungkin buat teman-teman atau buat media atau buat siapapun nanti yang lihat fotonya gitu misalnya. Nah jadi intinya jangan ragu lah buat memotret, eksplorasi visual itu bisa siapa aja, nggak perlu harus jadi wartawan untuk bisa memotret, untuk menceritakan sesuatu yang dekat dengan kita. Ya itu aja, makasih. Oke, kita kasih tepuk tangan yang meriah dong buat Kak Yuda nih teman-teman, dan buat teman-teman yang penasaran dengan materinya yang ditampilkan di layar, tenang, nanti materinya akan kita share di grup ya teman-teman, jadi ditunggu nanti. Dan seperti biasa kita akan membuka open question untuk Kak Yuda. Mungkin kita bisa memilih satu orang penanya dulu. Mungkin oke, dari kakak yang di belakang pakai baju hijau, mungkin boleh nggak untuk mic-nya diberikan? Kakak boleh sebutkan nama, kemudian berasal dari mana, dan pertanyaannya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saya Apri dari Malang. Ada 2 pertanyaan ya. Nah, yang pertama mungkin proses untuk buat foto yang di Halmahera itu seberapa lama, mulai dari observasi sampai mendapatkan foto yang diinginkan. Terus untuk yang kedua, ini untuk Astra yang kedua, kemarin anak saya coba daftar yang di website. Kan dia mahasiswa ya, cuman ketika mau daftar itu harus nyertakan link mengupload ID pers sama di media mana. Jadi mungkin nanti bisa dicek ulang untuk form pendaftaran di Astra yang di website. Karena kategori umum dan kategori mahasiswa itu harus nyertakan ID pers sama bekerja di media mana. Seperti itu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita akan menjawab pertanyaan untuk Kak Yuda dulu ya, tentang bagaimana proses ketika memfoto yang Halmahera ya tadi ya Kak ya. Betul, mungkin boleh dijawab Kak? Ya, terima kasih Mas pertanyaannya. Untuk foto yang di Halmahera itu saya foto yang menang itu aja. Kalau foto yang menang itu proses memotretnya sendiri sebenarnya 2 jam, tapi untuk mencari foto itu saya harus datang 1 hari sebelumnya. Jadi udah sebelum datang ke Halmahera tuh saya melakukan riset dulu, kayak sebulan gitu riset sama temen, terus ngontak teman-teman di sana juga, tanya tempat-tempat mana yang mungkin possible untuk difoto segala macam. Nah, habis itu sehari sebelum hari kerja gitu ya, waktu hari datang pertama kali itu saya keliling-keliling dulu di sekitar tempat itu untuk mencari visual referensi yang pas. Saya tahu di sana ada yang berangkat kerja kayak apa, yang pulang kerja kayak apa, segala macam. Saya motret-motret sedikit gitu. Terus di situ mulai kelihatan, oh ternyata ada satu kendaraan yang memang dalamnya ada lampunya gitu segala macam. Nah besoknya saya datang lagi untuk cari foto yang menurut saya ada di kepala saya gitu. Saya mau ngambil yang kayak gini. Waktu saya lihat pertama kali, lampu neonnya itu putih, tapi bukan kendaraan yang ini gitu. Terus saya lihat yang ini, cuma posisi saya jauh. Jadi kan saya cuma pakai satu lensa 40 mili. Jadi saya mau nggak mau harus mendekatkan. Jadi pas kalau posisinya jauh, saya nggak bisa langsung tiba-tiba lari motret gitu. Nah besoknya saya datang lagi nungguin yang warna ini. Gitu. Jadi kayak nyari momennya. Ya gitu. Kalau prosesnya berapa lama? Mungkin saya nunggunya sekitar 2 jam sedikit
sambil berpayung di bawah hujan. Oke, sambil berpayung di bawah hujan. Jadi memang proses untuk mendapatkan momen yang pas itu gampang-gampang susah ya kak ya? Iya. Gampang-gampang susah ya, dan Sama rajin berdoa juga. sama rajin berdoa juga, karena mungkin siapa tahu kita terlewat momennya gitu kan, tertangkap mata tapi tidak tertangkap lensa. Tapi pernah kak Iya. kejadian seperti itu? Pernah. Momen tertangkap mata tapi di lensa ternyata nggak ketangkap. Pernah, nah itu pas sebelum gambar ini kan saya Oke. datang dulu terus Oke. cuma lihat, oh Oke, cuma observasi iya dulu. kok ada di sana kan, nggak mungkin langsung pulang. Oke, teman-teman. Jadi itu pertanyaannya kayak untuk jawabannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Dan untuk pertanyaannya yang Astra nanti akan dibantu oleh Kak Brian ya nanti ya Kak ya. Oke, terima kasih. Mungkin satu penanya terakhir mungkin untuk kakak yang pakai jilbab boleh? Iya, boleh Kak? Kakak yang pakai jilbab abu-abu. Halo, selamat pagi. Selamat kakak-kakak pagi. sekalian. Perkenalkan, aku Andini, aku dari Jakarta, tapi hari ini bersama dengan kakak-kakak Kompasianers dari Malang. Oh, ya tepuk tangan dulu dong buat Kompasianers Malang. Iya, Kak Mas Agung, jadi aku mau tanya terkait fotografi, dan memang backgroundku itu di fotografi dan juga tulisan gitu. Tapi memang fotografinya dia lebih ke humanis, yang human interest gitu. Nah, kira-kira sebagai saya ini sebagai fotografer yang masih baru gitu ya, gimana sih cara menangkap momen yang pas, gimana cara itu bisa peka sampai akhirnya bisa dapat momen tuh pas gitu, dan gimana caranya biar dari foto yang kita ambil itu ada rasanya gitu, karena kan menurut saya susah ya kalau misalkan emang cuma foto-foto aja gitu tapi tetap gak ada rasanya gitu. Nah itu gimana sih memunculkan rasa dari sebuah foto seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Wah, datang dari Jakarta nih. Mungkin boleh Kak Yuda? Ya, terima kasih pertanyaannya Kak Andini. Ini pagi-pagi udah filosofis ya? Sudah filosofis sekali gitu kan, bagaimana memunculkan rasa di dalam foto. Iya ya, kok berat tuh. Berat ya. Oh, udah ngopi belum Kak pagi ini? Oh belum, pantas berat Kak, belum ngopi soalnya. Iya sih, kalau gimana ya, kalau aku bisa jawab, prosesnya itu sebenarnya nggak bisa instan. Itulah kenapa nggak mungkin kita kalah sama AI ibaratnya gitu. Jadi kalau aku sendiri, mungkin aku cerita prakteknya sendiri kali ya. Jadi supaya Mbak Andini bisa apa ya, menafsirkan kali. Jadi yang pertama kali kalau aku mau membuat cerita, itu kalau bisa ceritanya masalahnya dekat sama aku. Contoh misalnya kayak tadi polusi udara, anakku sakit, ke dokter dibilangin ini karena polusi, gitu. Nah di situ aku mencari tahu, oh polusi itu sebabnya apa, di Jakarta itu datanya seperti apa, segala macam. Setelah bahkan aku juga menulis Mbak. Jadi aku ketika ke Halmahera, kemana ke tentang polusi, aku juga bikin laporannya, menulis juga. Jadi udah tahu semua itu, aku bikin small briefnya, ya kan, mungkin sekitar 100 sampai 500 kata gitu sudah. Terus aku juga melakukan interview. Dari interview itu ketahuan, oh kayaknya narasumbernya ini yang difoto. Oh kayaknya visualisasi polusi udara itu ini. Gitu. Oh kayaknya aku harus begini, begitu. Nanti karena kita sudah tahu background masalahnya, kita sudah tahu semua konteksnya, ketika ke lapangan kita jadi nggak raba-raba. Misalnya kita datang ke Jakarta gitu mau polusi udara, karena kita sudah tahu yang penyebab polusi udara adalah kemacetan misalnya atau padatnya lalu lintas, maka kita akan naik ke jembatan terus nunggu ketika lalu lintas itu sedang padat. Jadi sama antara teks kita ngomongin kemacetan, datanya A, B, C, D, E, gambarnya ada gambar macetnya, gitu. Atau mungkin data penyakit akibat debu batu bara misalnya, datang ke tempatnya terus ketemu dengan anak yang kena penyakitnya itu, minta izin segala macam, otomatis ada proses etik ya di situ ya. Cuma udah begitu, jadi ada data tentang sakit itu, kita udah main dulu ke puskesmas Cilincing misalnya, kita udah tanya dulu ke dokternya di Marunda, dokter paru di Marunda misalnya, baru kita ke pasiennya itu, lihat apakah ada betul gitu. Kalau memang ada betul ya udah ada gambarnya. Nah makanya nanti
teks dan foto itu akan terasa di sini karena visual, karena dari mata itu turun ke hati tadi itu, karena kita udah tahu kan, udah ada proses visualnya juga dapat, terus maka nanti keluar di rasanya. Prosesnya sih kayak gitu. Makasih. Oke, terima kasih buat Kak Yuda penjelasannya. Jadi memang foto itu sama seperti kita jatuh cinta ya dengan orang ya, dari mata Mirip. turunnya ke hati gitu. Bahkan untuk satu foto saja, Bikin surat cinta juga bikin kan? surat cinta juga, kita harus merasakan secara langsung apa yang terjadi. Kemudian kita juga harus merekam memori itu selain lewat rasa juga lewat tulisan, agar fotonya tuh bisa memiliki rasa gitu Kak. Wow, keren sekali nih penjelasan dari Kak Yuda. Boleh tepuk tangan nih teman-teman buat Kak Yuda. Oke, kalau tadi kita sudah nih teman-teman membahas tentang bagaimana itu cara menulis, kemudian fotografi, bahkan tadi Kak Yuda ini juga awalnya kepengen jadi fotografer tuh gara-gara Peter Parker ya. Peter Parker itu kita ngebahasnya adalah superhero gitu, Spider-Man. Dan kali ini kita juga akan ngebahas superhero dari Bumi Aji ya teman-teman. Boleh kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Kak Anjani. Halo Kak. Halo, selamat pagi. Halo, Pagi selamat menjelang pagi. siang. Kenapa? Iya, pagi menjelang siang ya teman-teman. Dan seperti biasa kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ya disimpan pertanyaannya, karena nanti kita akan open question juga bersama Kak Anjani. Dan kalau kata Diva sih, Kak Anjani ini definisi Wonder Woman banget ya. Kayak kita tuh nggak usah cari jauh-jauh ke negara tetangga ya teman-teman, tapi di Kota Batu gitu ya, lebih tepatnya di Bumi Aji, kita punya Kak Anjani Sekar Arum gitu. Ini adalah lokal heroes-nya Bumi Aji, kemudian juga Wonder Woman-nya Bumi Aji. Gimana enggak teman-teman? Karena Kak Anjani ini sebagai penggerak Desa Sejahtera Astra Bumi Aji dan penerima apresiasi Satu Indonesia Award 2017. Boleh dong tepuk tangan lagi. Wow, keren banget ya buat Kak Anjani. Dan kalau ngomongin nih Kak soal Wonder Woman ya, untuk wanita, dari wanita untuk wanita, yang Diva baca nih Kak dari artikel bahwa Kak Anjani ini memang memiliki wadah gitu untuk para perempuan-perempuan di Bumi Aji, ibu-ibu di Bumi Aji, dan juga anak-anak muda di Bumi Aji, terutama untuk membatik ya Kak, benar ya Kak? Betul. Mungkin boleh diceritain Kak, awalnya apakah memang sebelum menerima penghargaan Satu Awards ini Kak Anjani memang sudah fokus dalam dunia batik, atau setelah berproses mendapatkan apresiasi Satu Awards ini baru memulai membatik Kak? Oke, saya sapa dulu ya. Boleh disapa teman-temannya. Selamat pagi semua. Pagi. Aduh, saya grogi di sini ada Pak Andi Esnoya. Oh iya, di depan ya Kak ya. Jadi mau bercerita panjang lebar, karena kita sempat waktu di Bali ngobrol sama Pak Andi. Ternyata di sini ada juga gitu. Ada juga di sini KW Supernya ya Kak ya. Oke, terima kasih Mbak. Salam kenal, saya Anjani Sekar Arum. Di sini sebenarnya saya bukan warga Bumi Aji asli ya Bapak Ibu. Saya di sini sebagai pendatang, tapi saya warga asli Kota Wisata Batu. Jadi awal mula saya mendirikan batik itu sejak tahun 2014 lah ya. 2014, yang dimana notabene saya ini sebenarnya guru SMP, guru seni budaya, yang kemudian pengen sekali berkarya karena kami terlahir dari keluarga seniman, bapak budayawan, om semua pelukis, dan saya juga awalnya sebagai seorang pelukis, tapi karena pelukis itu di era pada saat saya sudah dewasa, ayah saya yang jadi seorang pelukis, om juga jadi pelukis, itu sekarang sudah tidak setenar seperti dulu gitu ya. Akhirnya karena saya sebagai seorang perempuan pengen membuat sebuah karya yang beda dan bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Dan akhirnya dari bakat yang memang sudah turun-temurun ini, hasil yang saya buat sejak tahun 2008, memang saya tertarik sekali dengan membuat sebuah motif-motif batik, tapi memang arahnya bukan untuk membuat batik, karena pada saat itu mungkin media itu sangat susah untuk kita
cari ya bagaimana cara proses membuat batik kayak gitu. Jadi kita harus otodidak sendiri. Kalau enggak kita harus datang ke tempat produksi batik gitu. Betul, atau nggak gitu kita diajarkan oleh guru seni budaya ya. Iya Jadi- betul. Tapi guru seni budaya saat itu pun juga tidak ada yang bisa gitu. Bahkan pada saat saya kuliah juga dosen yang mengajar batik di saat saya masuk di kelas itu beliaunya pensiun. Jadi malah kita yang mengajari dosen gitu. Jadi bukan dosen yang ngajarin kita karena memang kita harus otodidak mencari ilmu sendiri tentang batik itu seperti apa. Dan alhamdulillahnya lulus kuliah 2012 pada saat di akhir semester saya mengadakan pameran tunggal yang dimana saya mengangkat kesenian yang ada di Kota Batu. Memang kesenian ini bukan punyanya Kota Batu ya, karena di Malang Raya ada, bahkan di Kabupaten Mojokerto ada, tapi karena Kota Wisata Batu ini berada di kawasan lereng Gunung Arjuno yang dimana budaya ini juga sangat kental di masyarakat Kota Batu, sehingga saya mengangkat. Selain itu juga Bapak sebagai pelopor maestro dari si bantengan ini gitu. Oke, jadi memang maestro bantengan, kemudian otodidak belajar tentang membatik seperti itu Kak. Dan yang Diva baca juga kalau dari artikel bahwa berawal dari keresahan waktu COVID ya Kak ya, itu apalagi berdampak buat ibu-ibu mungkin ya yang sebelumnya mungkin punya pekerjaan sebagai ibu rumah tangga mungkin atau sebagai berkebun gitu, kemudian harus kehilangan pekerjaannya. Bener ya Kak, kalau Kak Anjani itu membuat pelatihan untuk mewarnai batik dan juga menjahit. Jadi sebenarnya awal kita berdiri, sebenarnya di sini sudah banyak penulis yang pernah menulis naskah kita, bahkan sudah banyak mendapatkan penghargaan juga dari cerita-cerita kita. Tapi cerita kita alhamdulillah setiap tahun nggak ada yang sama, selalu berubah. Karena dari kami Anjani Batik Galeri ini harus memiliki perubahan setiap tahunnya. Jangan sampai program-program yang kita buat untuk masyarakat itu sama kayak gitu. Jadi yang awalnya kita sebenarnya sebelum ke masyarakat, kita itu membuat komunitas pembatik cilik. Komunitas pembatik cilik ini yang dinaungi, kebetulan komunitas salah satunya itu ada di belakang sana yang kebetulan pengelola sini. Jadi pembatik ciliknya ternyata sudah, yang dulunya SD sekarang dia sudah bukan cilik, udah masuk ke barusan keterima di Universitas Brawijaya kayak. Bahkan ada juga yang sudah jadi dokter kayak gitu. Wow, Dan di keren tahun banget. 2021 karena aku kan jadi pemenang SIA tahun 2017. 2021 kita bekerja sama 2018 kita mengembangkan Desa Sejahtera Astra Bumiaji untuk menjadikan salah satu destinasi wisata yang ada di Bumiaji, yaitu Kampung Batik. Jadi awalnya saya di lokasi rumah saya di dekat alun-alun Kota Batu gitu, karena melihat banyaknya pengunjung dan banyaknya antusias masyarakat yang ingin belajar membatik, karena di sana itu tempatnya terlalu sempit, jadi kita mencari tempat baru. Jadi di sini tuh kita mencari tempat baru yang kemudian kita jadikan sebagai kawasan kampung wisata edukasi batik. Jadi Bumiaji ini memang salah satu desa yang terlengkap destinasinya Bapak Ibu. Jadi makam Mbah Batu itu ada di Desa Bumiaji. Kemudian di Desa Bumiaji sendiri ada wisata edukasi pertanian yang dimana nanti akan kita kunjungi ya. Kemudian ada wisata edukasi pengolahan makanan. Wisata edukasi budaya terlengkap sekota Batu itu hanya ada di Desa Bumiaji. Salah satunya apa? Wisata edukasi batik. Kemudian Omah Slamet, Omah Budaya Slamet, mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat ya. Salah satu karya seniman Slamet Henkus itu juga membuka wisata edukasi di sana. Kemudian ini yang baru di launching, mungkin Bapak Ibu akan bertanya-tanya apa sih Museum Sri Mulat ini gitu ya. Kok saya baru tahu. Jadi di Museum Sri Mulat ini pun juga ada beberapa aksesoris, baju-baju para pemain Sri Mulat. Contohnya ada Tesi, Nunung, semua ada di sini Bapak Ibu. Dan di sini pun juga kalau kita flashback pada saat tahun 90-an ya, acara-acara TV gitu kan, kalau kita lihat Dono Kasino Indro, di sana ada di dalam alat transportasinya mereka yang biasa dibuat syuting, di dalam ada. Jadi memang potensi Bumiaji ini sangatlah lengkap, dan ini semua dikelola memang dalam satu
wadah, yaitu pengelolaan langsung dari BUMDes-nya gitu. Jadi memang ini baru akan kita gerak, bukan akan ya, sudah mulai digerakkan di tahun 2025 gitu. Dan untuk membangkitkan itu semua memang kami butuh proses, karena apa, seiring berjalannya waktu industri batik sudah tidak seperti dulu lagi karena ada pertumpahan teknologi yang sekarang semakin canggih. Manusia tidak lagi mencanting, tapi yang mencanting adalah robot kayak gitu. Gimana kita caranya supaya tidak bisa tersaingi dengan itu semua? Tapi karena alamnya mungkin tidak hanya kami yang merasakan, kayaknya memang semua UMKM itu sedang berada di titik yang kurang bagus lah ya. Iya, perekonomian memang kurang bagus, sehingga kami mencoba hal-hal baru yang bisa mengangkat produk-produk ibu-ibu dan anak-anak untuk bisa jauh lebih dikenal orang, jauh lebih dikenal masyarakat, karena kita juga setiap tahunnya harus selalu mengadakan event-event besar khususnya di Jakarta. Oke, dan untuk mempertahankan tadi tuh Kak, ciri khas desa ini adalah membatik dan Sri Mulat, kemudian juga dengan desa-desa lain mungkin yang mempunyai hal yang serupa. Bagaimana nih Kak di Desa Bumi Aji ini untuk mempertahankan ciri khasnya gitu, bertahan dan juga tidak ini ya, kalau berkaca dari Kota Malang itu banyak sekali kampung-kampung tematik wisata, kemudian yang hanya bertahan beberapa tahun, kemudian tidak terurus. Kemudian di Bumi Aji sendiri bagaimana Kak untuk tetap memperdayakan dengan era yang selalu berubah-ubah seperti itu, apalagi Kak Anjani tadi bilang bahwa memang perekonomian itu sedang tidak baik dan memang kampung wisata tuh mungkin sekarang masih belum tenar kembali ya Kak ya? Betul, memang kampung wisata atau desa-desa wisata yang ada di mungkin seluruh Indonesia berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang ketika mereka datang pertama, itu ketika datang 2 kali sudah harus ada perubahan. Nah, itu yang terjadi di Bumi Aji. Kami selalu menjaga konsistensi antar UMKM, antar pelaku usaha, untuk gimana caranya orang yang sudah datang ke Bumi Aji ini mereka akan datang kembali. Itu jadi PR setiap tahun memang selalu kita gali, dan itu tidak hanya keluar dari satu pemikiran, melainkan semua itu saling berinovasi. Karena slogan Bumi Aji sendiri itu kan guyup rukun seduluran. Walaupun kita ibarat kalau UMKM sesama UMKM itu kan saling berkompetisi, saling bersaing, tapi bersaingnya kita adalah bersaing menuju sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang mungkin jangan sampai orang ketika datang ke sini udahlah orang gitu-gitu aja gitu ya. Jadi harus ada inovasi-inovasi baru sehingga kita beda dengan desa-desa yang lain. Oke Kak, untuk tahun 2025 ini atau di beberapa waktu terdekat ini, apa inovasi yang dilakukan oleh Desa Bumi Aji, terutama untuk sekarang ya Kak ya? Iya, jadi ya alhamdulillahnya Astra hadir gitu kan, Astra hadir kembali karena sempat tertunda karena saya juga harus menjalankan program dari salah satu yayasan dari milik Astra juga, namanya Yayasan Pendidikan Astra. Saya harus mengembangkan program komunitas pembatik cilik yang ada di Yogyakarta. Jadi saya 3 tahun menetap di sana, meninggalkan Kota Batu, untuk memang cita-cita saya dari awal. Saya pengen membuat komunitas pembatik cilik Indonesia. Jadi regenerasi pembatik ini memang sudah saya bentuk sejak awal, karena batik yang kita ciptakan itu bukan hanya sekedar batik. Jadi kita itu semua ada story-nya. Jadi kami dari batik, motif yang kita ciptakan itu adalah motif banteng, tapi bukan bantengnya Bu Mega ya. Ini bantengnya Kota Wisata Batu gitu ya. Bantengan itu merupakan salah satu budaya ya. Budaya kalau mungkin orang Jakarta itu nggak pernah tahu ya, Kak Mas dan Kak Nurul. Belum tahu ya kayak apa itu bantengan? Atau berot mungkin biasanya nggak terkenal bantengan, tapi kalau di sosial media terkenalnya berot. Itu beda Kak. Beda. Karena kita tetap dengan pakeman gamelannya. Pakem kita memang mengedukasi. Kenapa kita membuat batik banteng? Karena itu adalah salah satu
cara kita mengedukasi masyarakat atau anak-anak yang ada di Kota Wisata Batu supaya dia mengenal sisi bantengan ini dalam sisi yang positif. Memang budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Karena apa? Mungkin Bapak Ibu di sini juga sering melihat hal-hal negatif yang ada di bantengan gitu kan. Sebelum mereka main mesti minum minuman keras, kalau nggak gitu mesti tawur gitu ya Pak, berantem kayak gitu. Nah, kami di sini karena sebagai pelestari budaya, kami ingin merubah itu semua melalui tahapan, Mbak. Tahapan. Jadi kita target 2030 kita punya museum banteng. Museum banteng itu tempat edukasi mereka melihat jenis bantengan itu seperti apa, kemudian pendekarnya itu siapa saja, alat musik yang digunakan itu apa, doa-doa yang digunakan itu apa, kemudian unsur-unsur dari kesenian bantengan itu apa, itu akan kita taruh di dalam satu museum dan itu target kita di 2030. Alhamdulillah 2025 ini kita sudah mendapatkan ACC, tinggal maju ke kementerian. Dari pelestarian bantengan mengenalkan kepada semua gitu kan. Nah, kami mempromosikannya itu melalui karya batik yang kemudian orang ketika kita ajak pameran ke Hong Kong, ke Eropa, kemanapun ya, ke luar negeri, kita selalu membawa video dari kesenian bantengan itu seperti apa. Sehingga orang melihat dari kesenian bantengan ini muncullah sebuah karya seni batik yang mungkin nanti akan Bapak Ibu lihat gitu ya. Jadi kami bukan hanya sekedar membuat karya, tapi memang ini tujuan utama adalah pelestarian budaya. Selain itu, fokus utama kita adalah meregenerasi para pelaku budaya ini, Mbak. Kalau batik kita memang sudah ada fokus, bahkan kita sudah kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Batu untuk menciptakan pembatik-pembatik cilik di setiap SD dan SMP yang ada di Kota Batu. Bahkan mereka sudah mendapatkan peralatan secara gratis oleh pemerintah dan kemudian dikelola. Hasil karyanya anak-anak itu setiap tahunnya ada eventnya gitu, dan itu memang kita yang mempelopori. Kemudian yang kedua, kita juga ada fokus meregenerasi para pelaku budaya bantengan. Jadi kalau kita sebutnya bantengan bocil, yang nanti akan Bapak Ibu lihat secara langsung anak-anak antusias dalam mempelajari kesenian bantengan itu seperti apa. Karena di sini itu mungkin Bapak Ibu wartawan kalau orang Malang Raya sudah tidak asing lagi dengan berot dan lain sebagainya. Nah, kita ingin bukan menghilangkan karena itu budaya mereka masing-masing, tapi di kota Batu sendiri masih ke jalur yang benar. Kita masih benar-benar mengangkat budaya yang benar-benar seperti apa sih tradisinya kayak gitu. Nah, itu semua kita rangkum dan hasil dari omset penjualan batik itu bukan hanya milik kita. Tapi fokusnya adalah meregenerasi para pembatik cilik. Juga kita setiap tahunnya itu memang sudah ada, bahkan di tahun ini dari 2008 sekarang 2025. Berarti ada kurang lebih 8 tahun ya. Dan itu event yang selalu kita buat setiap tahunnya. Jadi kalau di tahun ini itu mulai dari tanggal 28 karena kita sudah dapat ACC dari kementerian gitu kan. Akhirnya event di tahun ini kita besarin. Event tahun ini kita besarin mulai dari start tanggal 28 sampai tanggal 4 Agustus, event bantengan. Nah, kita sebagai sponsor utama, kita yang menyelenggarakan. Uangnya dari mana? Hasil jualan batik. Karena kita memang berkomit untuk gimana caranya melestarikan batik ini, melestarikan budaya bantengan ini melalui segala macam upaya. Dan besok tanggal 28 itu kita mengadakan acara pameran seni. Jadi seni itu bukan hanya seni rupa, lukisan, patung, enggak. Tapi semua karya seni itu akan kita pamerkan dengan tema bantengan dengan tujuan mengedukasi masyarakat. Itu mulai dari seni rupa, seni patung, seni musik, seni pertunjukan, dan diikuti oleh 23 seniman mancanegara, 32 orang gitu ya, plus ada fotografer internasional dari Melbourne karena kita baru mendapatkan penghargaan dari Melbourne ya. Melbourne membuat film gitu, kemudian kami dari Indonesia ternyata bantengan bisa masuk ke kategori mereka dan itu mereka akan hadir semua di tanggal 28 besok. Nah, ini adalah sebuah proses yang memang yang sudah kita atur gitu supaya bantengan ini bisa segera diakui oleh UNESCO kayak gitu, Mbak. Wah, keren banget ya teman-teman, benar-benar
mengangkat budaya yang ada di Kota Batu. Boleh dong tepuk tangan untuk Kota Batu, terutama untuk kesenian bantengan. Dan kalau bantengan tadi kan ada bantengan kecil ya Kak ya, bantengan cilik ya. Ada nggak sih Kak kesulitan untuk mengedukasi orang tua? Karena kan sekarang kayak lebih ke berotnya, orang-orang taunya tuh berot, kemudian orang tua kayak aduh nggak usah deh karena masih kecil kok bantengan sih, ntar takut tiba-tiba makan beling gitu kan, karena stigmanya memang masih ke makan beling, terus tiba-tiba nanti pulangnya tuh malam banget. Kalau acara bantengan kan memang kalau misalnya kita berkaca dari beberapa acara tuh kan startnya dari jam 10 malam seperti itu. Bagaimana Kak tantangannya sendiri untuk mengenalkan bahwa bantengan cilik ini adalah yang positif seperti itu? Iya, memang kemarin 2 tahun yang lalu kita memang masih mencoba-coba ya bagaimana sih kira-kira orang tua mengizinkan nggak sih untuk ini, karena bantengan itu kan memang selalu beriringan dengan tren kesurupan gitu kan. Nah kalau anak-anak kesurupan gimana orang tuanya gitu kan, apalagi ini anak-anak dari usia 10 tahun kayak gitu. Nah kita untuk bocil ini memang kita larang untuk kesurupan gitu. Kita sudah ada beberapa pawang yang memang ini, tapi walaupun ada sing dablek gitu ya, bahasa Jawanya ada yang dablek, tapi kita yang penting sudah koordinasi dengan orang tua bahwa memang di sini edukasi kita di awal itu bantengan itu seperti apa, biar orang itu gak mengenal ketika sudah dewasa tiba-tiba asal-asalan sampai naik dewe gitu kan, kayak sok keren gitu kan. Kita menghilangkan itu, makanya anak-anak kecil sudah kita ajarkan mulai dari pencak silatnya, kemudian gerakan-gerakannya, cara memegang seperti apa, bahkan memainkan alat musiknya seperti apa, itu memang yang kita fokuskan. Jadi orang tuanya sejauh ini yang 2 tahun lalu baru kita bentuk itu hanya 6 grup, yang akan datang dan akan Bapak Ibu shoot hari ini itu sudah ada 78 grup yang datang, dan itu Semalang Raya. Wah boleh dong kasih tepuk tangan nih teman-teman. Jadi nanti siang kalau sudah Bapak Ibu memasuki kawasan edukasi batik, jadi ini ya Bapak Ibu, kalau setiap tahun kita memang tidak pernah mengadakan bantengan ini di lokasi lain, jadi selalu menyatu dengan lokasi kita. Jadi kita itu ibarat rumah kita itu namanya katanya pendoponya bantengan. Makanya kalau saya dibilang saya nggak punya rumah, itu rumahnya banteng. Dan setiap tahun saya bukan nenak kambing tapi nenak banteng. Berarti ibu banteng ya? Banteng yang saya ternak gitu ya. Dan alhamdulillahnya setiap tahun selalu bertambah grup, bertambah bocilnya. Dan bocil tahun lalu saya kan selalu mengadakan parade bocil, jadi parade bocil bantengan anak Nuswantoro itu selalu saya buat. Tahun lalu itu baru 30. Ternyata tahun ini padahal akan kita showkan di bulan Agustus, mereka sudah gatel. Alhamdulillahnya Astra meng-ACC dan mereka itu sangat bangga, dan Astra itu sudah melekat di masyarakat bantengan gitu ya, karena memang Astra tidak hanya mensupport dalam hal kewirausahaan, tapi tradisi seni dan budaya itu selalu juga disupport oleh Astra kayak gitu. Jadi tahun ini padahal yang akan kita launching anak-anak akan kita gerakkan di bulan Agustus, tanggal 4 Agustus, mereka sudah gatel dan pengen tampil di hadapan Bapak Ibu. Dan sekarang itu yang akan datang sekitar 500 anak Bapak Ibu yang nanti akan Bapak Ibu shoot. Jadi gimana caranya melihat ekspresi anak-anak yang tadi sudah dijelaskan oleh Kak Mas gitu ya, bisa diterapkan di sana, mulai dari ekspresi anak-anak yang ketakutan, anak-anak yang benar-benar ini, nah itu bisa. Jadi siang ini mereka sudah datang jam 12 siang, itu Semalang Raya, jadi mulai dari kawasan wisata Kota Batu sampai di Wajak, sampai di Lumajang ada yang datang. Hanya untuk ini ya, show di sini show ya kayak untuk Bapak Ibu sekalian gitu. Dan kegiatan nanti itu tidak hanya di siang hari, walaupun nanti selesainya jam 5, karena anak-anak yang kita tampilkan lah dewasanya cemburu, sehingga dewasanya juga akan kita tampilkan. Jadi yang kayak semacam bantengan yang aslinya kayak gimana itu pada saat di malam harinya, yang ada kegiatan atraksi api dan lain sebagainya itu di malam hari mulai jam 7:30 sampai jam 12 malam gitu. wah kita tunggu banget nih teman-teman ya, dari bantengan bocil sampai ke bantengan yang beneran bantengan nanti malam. Boleh dong tepuk tangannya dulu. Wah ini kayaknya udah mulai lemes ya teman-teman. Coba kita tes ombak lagi. Selamat pagi. Lagi kurang semangat nih. Selamat pagi.
Oke, kalau udah kita semangat dengan selamat pagi dan pagi-pagi sebelum Diva akan membuka pertanyaan, Diva akan mengingatkan lagi buat teman-teman yang pengen punya uang 500.000 gratis gitu kan, dikasih sama Astra. Jangan lupa untuk download dari sekarang Astra Pay. Kemudian teman-teman bisa mengikuti lomba fotografi untuk hari ini dan deadline-nya sampai nanti sore, karena nanti sore setelah closing, pada saat closing kita akan mengumumkan tentang siapa yang menang dan berhak mendapatkan uang 500.000. Dan untuk ketentuannya, jangan lupa wajib memakai hashtag Desa Sejahtera Astra Bumi Aji 2025 dan startnya dari sekarang ya teman-teman lombanya. Atau mungkin mau nanti dulu deh, mau ngefoto momen bantengan, mau mengaplikasikan secara langsung tadi ilmu yang dikasih sama Kak Yuda, boleh banget teman-teman. Dan jangan lupa hashtagnya Desa Sejahtera Astra Bumi Aji 2025. Dan buat teman-teman yang mungkin aku juga pengen nih nulis gitu ya, tenang, karena kita juga ada lomba artikel teman-teman, dan deadline-nya tidak hari ini, yang hari ini hanya fotografi. Untuk deadline artikel kita maksimal sampai 7 Juli dengan menyerahkan label hashtag Desa Sejahtera Bumi Aji Astra 2025, dan pemenangnya akan diumumkan di grup. So bagaimana? Apakah sudah menyiapkan ya? Kira-kira nanti mau foto apa? Dia udah tahu nggak nanti kira-kira mau foto apa nih hari ini? Mau foto bantengan ya, karena memang ditunggu banget Kak Anjani bantengannya. Kalau begitu, kalau kita tadi sudah membahas materi banteng-bantengan, adakah yang mau bertanya? Mungkin teman-teman, oke langsung ya, kita akan memilih Bapak yang pakai kacamata, yang berdiri Bapak. Mungkin boleh untuk mic-nya tuh Kak. Mic-nya Pak. Terlalu semangat nih Kak Anjani Bapaknya. Boleh Bapak diperkenalkan nama dan dari mana, pertanyaannya apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bapak. Pertama saya sampaikan terima kasih kepada Mas Nurullah dan tim yang seringkali ke Malang. Kami tidak bosan, tapi sebaliknya justru senang. Yang kedua, saya sampaikan selamat dan luar biasa kepada Mbak Anjani yang telah menerima award dari berbagai macam institusi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus dari Kompasiana Malang. Kantor pusatnya sama dengan Mas Nurullah, tapi cabangnya di Malang namanya Bolang, Blogger Kompasiana Malang. Kami tahun 2017 ini mendapatkan penghargaan nomor 1 di Yogyakarta dalam rangka Indonesia Community Day. Nah, beliaulah itulah yang menjadi juri. Hari ini saya berbangga sekali karena itu saya tidak bertanya, tapi justru menawarkan kesempatan kerjasama. Apa tuh? Bukan pertanyaan, tapi langsung udah kerjasama. Iya, langsung ditembak sekarang nih Mbak Anjani. Hari ini dapat kerjasama lagi. Iya, dapat kerjasama lagi. Maksud saya begini, Mbak Anjani, kami kan dari komunitas ini ada yang skillnya menulis, membuat video. Ada teman saya ini, dia pernah pemenang pembuat mini film di Jakarta tahun berapa Mas? 2023 nomor 1 di Indonesia. Wah, boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman. Nah, Bumi Aji ini saya kira harus berdampak berkelanjutan. Karena itu bagaimana kalau nanti kita tulis, kita eksplor, dan kita komunikasikan lebih luas lagi dengan berbagai macam cara. Nah, itu kerjasama kami. Jika nanti setuju, maka ini akan mengalir kepada aspek-aspek yang lain. Misalnya, batiknya bagaimana bisa secara ekonomi berdampak. Kami juga punya tim yang memang menggeluti dunia online ya, yang berdampak bisnis. Dan anggota kami ada dari guru, ada dari pebisnis, UMKM, ada juga fotografer dan juga ada instruktur ya. Nah, mungkin ini jadi momen terbaik kami hadir di sini supaya tadi ya guyup, rukun, seduluran dan berdampak secara sosial ekonomi lebih luas.
Nah, terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, gimana nih Kak Anjani? Apakah pinangannya diterima ini pinangannya? Semangat banget ini Bapak. Bapaknya dari tadi kayak pengen maju. Ya, kayak pengen maju gitu, kayak kepengen cepet-cepet kasih proposal ya kayaknya ke Kak Anjani. Langsung kita ketok palu gitu Pak, ACC gitu. Iya, apakah langsung diterima pinangannya? Iya, pokoknya yang jelas berdampak untuk masyarakat kita selalu welcome gitu kan. Jadi kami malah sangat berterima kasih ya Pak, Bu gitu kalau memang kita terbantu untuk terekspos gitu karena alhamdulillahnya mungkin dari sekian banyak teman-teman media mungkin separuh sudah pernah ke tempat kita ya gitu. Jadi semoga dengan adanya event ini Bumi Aji bisa langsung hidup kembali wisatanya seperti sebelum pandemi gitu ya. Kan karena memang salah satu alasan mungkin Mas Brian dari Astra bikin event di sini itu supaya Bumi Aji kembali hidup dan kembali harum gitu. Terima kasih Bapak dan Kompasiana Malang. Saya tunggu besok juga loh Pak. Kita sudah mengundang Kompasiana Malang buat ekspos. Jadi kalau nggak datang ACC-nya gagal dong. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Anjani. Jadi untuk Bapak dari komunitas Kompasiana Bola, boleh mungkin ya nanti setelah acara atau isoma gitu untuk meminang kembali Kak Anjani gitu kan, untuk sekalian dibawa proposalnya mungkin, dan kita akan membuka question box. Nah, wah ini dari Bapak yang pakai topi ini semangat sekali dari tadi. Boleh Bapak dikenalkan namanya siapa, dari mana, dan pertanyaannya apa? Terima kasih. Baik, sama-sama. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Saya sama dengan Mas Yunus dari Bolang. Saya hanya ingin memberi masukan saja kepada Mbak Anjani. Tahun 2012 saya sudah menulis bantengan di Kompasiana, waktu itu mencapai sekitar 65.000 pembaca. Istilahnya adalah saya memprotes Batu mengambil seni bantengan karena waktu itu lebih banyak terpengaruh mohon maaf, oleh salah satu ketua partai, tidak saya sebutkan, karena bantengan aslinya itu dari Tumpang berdasarkan Candi Jago di situs di sebelah timur. Nah itu sebelah timur. Jadi yang kedua, ada cerita dalam Mahabharata pertempuran antara Gatotkaca dengan Banteng di lembah lembah Kaldera Bromo yang namanya Bantengan. Maka saya mengusulkan kepada Mbak Anjani untuk batik seharusnya atau sebaiknya mengambil dari seni budaya Batu yang selama ini terlupakan. Cerita Subandoro satu, cerita tentang Candi Songgoriti. Ini yang belum tergali. Banyak di sini pelukis dan seniman yang biasanya berkumpul di rumah makan Raos itu. Kami. Kenapa kok kesel? Tadi saya bincang dengan di sini. Perlu lagi museum apel. Apel Batu itu tidak ada sekarang. Yang ada adalah apel Nongko Jajar Pasuruan. Nah ini yang perlu dipertimbangkan untuk seni batik. Tadi ada Mas di sini, ya Pak, betul Pak. Apel sudah tinggal satu di mana alun-alun. Itu terima kasih. Baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Mungkin boleh Kak Anjani dijawab pertanyaannya tentang mengeksplor batik lain yang menjadi potensi wisata dan juga membuka sejarah mungkin yang terlupakan gitu. Seperti contohnya tadi tentang apel Malang yang apel Batu yang sekarang sudah mulai terhilang, terkikis. Kemudian juga Candi Songgoriti, mungkin banyak teman-teman di sini yang masih belum tahu ternyata Songgoriti selain ada pemandiannya ya kalau nggak salah, itu juga ada candinya. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Kebetulan saya Ketua Asosiasi Pembatik Kota Batu. Saya ketuanya, dan memang yang mengawali batik di Batu itu batik olive. Kemudian ada muncul batik Raden Wijaya. Yang ketiga ada batik Sumari, dan keempat saya. Di era kepemerintahan dari awal Batu sebagai kota wisata Batu,
di saat saya berdiri itu baru hanya ada 4 pembatik, dan 4 pembatik ini memiliki motif ciri khas yang masing-masing yang berbeda gitu ya. Ada yang batik olive dengan ciri khas bunga dan kupu-kupu serta buah apelnya. Kemudian Raden Wijaya ada yang mereka membuat ciri khas tempat wisata yang ada di Kota Batu, bahkan sumber daya alam yang ada di Kota Batu. Batik Sumari ini ciri khasnya stroberi, apel, dan wayang. Kemudian muncullah saya bantengan. Bukan berarti bantengan ini asal muasalnya dari Tumpang atau dari Mojokerto atau dari manapun, tapi kita menciptakan karya itu berdasarkan dari sesuatu hal yang sudah kita teliti sejak 2008. Kenapa Bapak? Karena memang di Kota Batu ini setiap desa, kelurahan, RT, RW itu ada kelompok kesenian bantengan yang kemudian dibuat sebagai event tahunan di Kota Wisata Batu, dan setiap bulan Agustus kita mengadakan yang namanya 1000 banteng. Kenapa bantengan kita jadikan sebagai motif ciri khas? Karena memang keterlibatan masyarakat bukan hanya asal muasal dari bantengan itu dari daerah itu, tidak, tapi kita melihat potensi dan keterlibatan masyarakat yang sangat antusias terhadap bantengan ini, sehingga bantengan sudah melekat di masyarakat Kota Batu. Dan karena itulah gitu ya, kita mengadakan sebuah penelitian, dan 2013 kita pameran tunggal, dan alhamdulillahnya kurator-kurator seni yang datang itu sangat mengapresiasi karya kita. Bukan berarti kita nggak mau mengangkat Candi Supo. Ternyata di perjalanan waktu pembatik-pembatik yang sekarang itu sudah lengkap Pak. Jadi sudah lengkap, bahkan ada yang punya motif apel dengan versi yang baru, ada batik tempe karena memang mungkin beji penghasil tempe, ada juga batik saini itu karena dia wilayahnya di Songoriti, dia mengangkat Candi Songoriti kayak gitu. Bukan berarti kita nggak mau mengangkat, tapi karena kita setiap UMKM itu sudah berkomitmen untuk bisa menciptakan motif-motif khas dari kita masing-masing kayak gitu. Dan ini edukasi kita bukan hanya sekedar menciptakan, tapi kita pengen bantengan dikenal oleh masyarakat luas dari segi yang positif. Itu tujuan kita Bapak. Tapi terima kasih masukannya Pak. Siapa tahu nanti itu akan bisa jadi bahan untuk teman-teman UMKM yang lain. Tapi kalau Anjani tetap motifnya adalah batik banteng. Tapi saya bukan partai politik ya, gitu. Jadi saya memang murni pure seniman, gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Anjani. Dan jadi buat Kak Anjani memang spesialis ciri khasnya itu adalah banteng ya Kak ya. Dan ternyata memang banyak sekali banteng-banteng, bukan banteng ya, batik-batik, mohon maaf. Ada batik apel, kemudian batik tempe mungkin yang orang banyak yang tidak tahu kalau ternyata di Batu, di Beji ya lebih tepatnya, ada batik tempe. Dan kita akan membuka pertanyaan lagi, tapi kali ini aku mau jalan-jalan dulu deh teman-teman, karena kan kayak capek ya duduk gitu. Dan aku mau absen dong di sini yang anak SMK mana nih? Coba deh ngacung yang anak SMK, anak sekolahan. Yuk 1, 2, 3 ngacung yuk. Terus yang anak mahasiswa ada nggak anak mahasiswa di sini? Oke, boleh ngacung. Oke, kalau tadi anak SMK-nya dari SMK N3 Batu ya Kak ya? Bener, nah udah nih tadi udah ditanyain yang dari anak kuliahan. Mana lagi ngacung yang anak kuliahan? Oke, mungkin boleh Kak dari kampus mana nih kakak-kakak ini? Jadi kalau kami sendiri ini dari Politeknik Negeri Malang, kebetulan di sini kami sedang melakukan internship atau magang di Mediai Times Indonesia. Jadi dari kakak-kakak Poltek Negeri Malang ya yang lagi internship. Boleh dong Kak dikasih pertanyaan, boleh pertanyaannya untuk Kak Anjani atau buat Kak Yuda atau buat Kak Nurul. Mungkin boleh Kak Anjani, boleh. Oke, saya akan bergeser. Buat teman-teman yang ingin punya pertanyaan, boleh banget ya. Nanti kita akan ciduk dari sini. Siapa yang punya pertanyaan? Mungkin adik-adik SMK gitu yang mau tanya, jangan mau kalah sama kakak-kakaknya yang kuliah gini. Mungkin boleh Kak dikenalin namanya siapa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ardana Pramayoga dari Politeknik Negeri Malang yang sedang melakukan magang di Times Indonesia. Pertanyaan saya untuk Kak Anjani, bagaimana respon masyarakat saat Kak Anjani pertama kali mengenalkan batik bantengan, dan bagaimana cara menanggapi respon tersebut sehingga batik bantengan bisa terkenal sampai kancah internasional di saat ini? Terima kasih. Oke, terima kasih buat kakak. Dan mungkin aku akan menciduk satu orang lagi kali ya, penanya dari anak SMK. Mungkin nih, anak SMK-nya nih dari tadi belum ada yang tanya.
kayaknya nih. Siap-siapin pertanyaan ya. Bu guru datang ini ya adik-adik. Oke, kita akan beri random. Mungkin boleh pertanyaannya buat Kak Anjani, Kak Nurul, atau Kak Yuda. Oke, kakak dari anak SMK? SMK dari Mojokerto. Mungkin gimana? Oke, boleh Kak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Rahayu, saya dari Kabupaten Mojokerto, Kak. Kebetulan alhamdulillah juga saya pegiat desa wisata juga di Trawulan. Barangkali kalau mampir ke Trawulan, ke Majapahit bisa ke desa kami. Akan tapi kita masih baru merintis dan alhamdulillah tadi tertarik dengan apa yang disampaikan ini membangun Bumi Aji. Nah, kita juga ingin membangun Trawulan, kan dulu Trawulan sebagai ibu kota Majapahit. Nah, akan tapi masih kalah tenar sama kota Jogja. Nah, ini kita promosikan kembali di Trawulan itu untuk lebih terkenal lagi. Nah, untuk pertanyaannya itu Kak, bagaimana cara menyaingkan warga di sini untuk berkolaborasi bangun desa wisata? Karena di Trawulan sendiri kesadaran warga masyarakat itu akan peninggalan sejarah dan potensi wisata itu masih kurang. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Kak. Oke, gimana nih Kak MC, mau dijawab langsung atau? Nah, akan keep satu lagi nih adik-adiknya nih. Mungkin boleh ada yang tanya nih adik-adik. Ini nanti bakal dilaporin ke sekolahnya nanti ya. Kalau nggak tanya nanti nilainya nggak keluar ini. Ayo, siapa yang mau tanya? Boleh buat Kak Nurul, boleh buat Kak Anjani, boleh buat Kak Yuda. Kalau Kak Yuda tentang foto-foto, kalau Kak Nurul tentang kesenian. Yang sekarang lagi difokuskan adalah kesenian bantengan. Kalau Kak kembali ke tadi ya. Kak Anjani tentang kesenian bantengan. Kalau Kak Nurul tadi tentang menulis. Ayo, ada yang nanya? Sebentar ya, kita akan menjaring adik-adik SMK dulu. Oke, kakak yang paling pinggir ya. Oke, saya ciduk nih, jalan nih. Pelan-pelan deh jalannya, biar lama keciduknya. Ayo, oke, boleh dong Kak tanya satu pertanyaan. Terserah deh. Perkenalkan, nama saya Nabila Dea, saya dari SMK Negeri 3 Batu. Jadi saya di SMK Negeri 3 Batu jurusan broadcast, yang pastinya itu ada pengambilan foto, video buat podcast, talk show atau film ya. Jadi pertanyaannya gimana sih cara ngambil angle yang tepat gitu kan, biasanya ada kayak headroom yang kurang pas atau apa gitu. Ya udah. Jadi pertanyaannya tentang bagaimana cara mengambil angle kamera untuk anak-anak newbie ya. Ini untuk Kak Yuda. Kalau begitu kita sudah mengumpulkan 3 pertanyaan, sudah mengepul. Mungkin kita akan menjawab pertanyaan yang pertama dari kakak-kakak dari Poltek ya Kak ya. Pertanyaannya mungkin bisa dijawab tadi untuk siapa Kak pertanyaannya? Untuk Kak Anjani ya. Oke, boleh Kak Anjani dijawab pertanyaannya? Oke, tadi pertanyaannya boleh diulang lagi mungkin ya Kak ya? Ketampung sama yang kedua. Oke, ketampung kedua. Oke, kita akan bergeser untuk menanyakan. Boleh diulangi lagi pertanyaannya? Ya baik, terima kasih. Pertanyaan saya adalah bagaimana respon masyarakat terhadap batik bantengan untuk pertama kali saat diperkenalkan. Lalu bagaimana Kak Anjani menanggapi respon tersebut sehingga batik bantengan ini bisa terkenal di kancah internasional? Oke, terima kasih. Jadi gini Kak, pada saat saya pameran tunggal memunculkan kurang lebih sekitar 59 karya, itu saya membuat memang dengan tangan saya sendiri. Kalau mungkin pengrajin UMKM batik itu kan punya pengrajin. Nah, saat itu saya masih sendiri karena saya memang mengumpulkan karya itu semenjak saya kuliah. Jadi 4 tahun kuliah itu sekaligus saya mengumpulkan karya supaya hasil riset saya terhadap
masyarakat yang menilai itu seperti apa. Dan alhamdulillahnya di hari ketiga, jadi pameran itu selama 1 minggu di Galeri Raos, waktu itu tanggal 29 Agustus 2014. Dan di hari ketiga karya saya itu hanya tersisa 23 pieces. Dan di H-1 itu karya sudah sold out semua, dan itu pada saat itu saya menjual karya itu ugal-ugalan ibaratnya kalau orang Jawa ya. Kalau pasaran batik biasanya harga batik tulis saat itu 500.000, itu saya jualnya 1 juta, 2 juta gitu, tergantung tingkat kesusahan yang saya alami karena memproduksi sebanyak 59 itu kan saya lakukan selama kurang lebih 4 tahun kayak gitu. Dan ternyata responnya luar biasa. Dan kemudian pada saat saya pameran tunggal, itu memang kita bukan pamerannya ala-ala expo orang jualan batik, itu enggak ya, tapi kayak semacam batik yang memang dibeber, kemudian ada filosofi di setiap batiknya, karena tidak semua batik itu mengandung bantengnya, karena motif batik yang saya buat itu unsur-unsur dari kesenian bantengan yang ada. Salah satu contoh bunga 7 rupanya, kemudian ada keranya, ada macannya, itu semua saya buat menjadi rangkaian dari batik. Nah, kebetulan dalam salah satu pengunjung itu saya kenal, ada salah satu dari kedutaan Ceko yang hadir. Kebetulan beliau kemudian mengajak Bapak Wali Kota saat itu untuk mengajak kita pameran tunggal di Ceko tahun 2015 bulan Februari. Jadi saya launchingnya Agustus, Februari saya sudah pameran di Ceko, dan itu pertama kalinya saya naik pesawat. Jadi naik pesawat bukan antar pulau, langsung ke Eropa 17 jam, lumayan jet lag, dan waktu itu juga saya baru melahirkan anak gitu. Dan di sana kita pameran, sepulang dari Ceko itu orang langsung kayak semacam apa ya, batik kita itu kayak sebagai inceran, karena pada saat kita pulang dari Ceko, media banyak yang datang ke tempat kita, tempat produksi kita, dan mereka wawancara gitu, kok bisa sih Mbak, batik bisa sampai Mbak Yeni bisa sampai Ceko, padahal kan Mbak Yeni umurnya belum genap 1 tahun kayak gitu. Nah, dari situ tergeliatlah gimana caranya saya memproduksi bisa cepat, tapi mencari pengrajin batik di Batu itu kan susah, karena Batu bukan kota batik seperti di Jogja atau di daerah-daerah lain. Akhirnya saya karena sebagai guru SMP juga mengajak siswa-siswa saya untuk membatik. Jadi kita ngajari di kelas membatik sekaligus mereka yang membuat karya batik. Jadi ketika mereka membuat karya batik, batiknya kita tampung di galeri, kemudian kita jual, dan ketika laku ya sudah, uangnya untuk anak-anak gitu. Dan akhirnya sampai sekarang anak-anak sudah banyak yang ikut dalam komunitas kita. Ibu-ibulah masuk, ibu-ibu rumah tangga yang tadinya mereka nggak tahu tentang batik, sedikit banyak karena kita membatik di perkampungan gitu ya, di depan rumah, secara otomatis orang-orang melihat prosesnya dan tertarik, kemudian belajar. Dari situlah perkembangan batik kita semakin dikenal, bahkan memang media itu sangat penting untuk mempromosikan kita gitu ya. Bahkan mungkin orang-orang yang tahu di sana, tahu Anjani itu bukan dari mulut, tapi dari ini, hasil dari postingan teman-teman wartawan kayak gitu. Gitu sih Mas. Dan antusiasnya ya alhamdulillah sampai sekarang umur kita 11 tahun, Anjani Batik Galeri masih bertahan gitu. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu dong teman-teman. 11 tahun itu bukan waktu yang sebentar, dan pasti ada dinamika naik turun, terutama tentang batik. Dan benar sekali, apalagi Batu ini memang bukan kota yang terkenal dengan batik, yang malah basically Batu itu terkenal dengan apel dan pariwisatanya. Tetapi selama 11 tahun tim-tim dari Kak Anjani ini bisa nih teman-teman memperjuangkan batik Banteng ya terutama. Dan tadi kita akan melakukan Q&A yang kedua ya Kak ya. Mungkin boleh disingkat lagi pertanyaannya. Terima kasih Kak. Bagaimana cara menyajikan warga di sini di Bumiaji untuk berkolaborasi, bersinergi untuk bangun desa wisata ini? Kan pasti berat itu Kak. Apalagi kalau ini mungkin juga saya juga belajar di sini untuk mengembangkan desa wisata di Trawulan juga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi yang saya tadi sempat ceritakan bahwa saya di sini sebagai pendatang Mas, bukan warga asli, dan itu tantangannya sangat luar biasa. Karena apa? Kita sebagera sedikit takut sungkan, kita gini dikit takut sungkan. Beda mungkin dengan Masnya yang memang asli warga lokal situ ya.
Tapi seiring berjalannya waktu, orang itu ketika takut, kita nggak akan kesampaian. Tapi ketika kita memang benar-benar mengajak mereka warga ngomong dari hati ke hati, kemudian kita buktikan dengan beberapa event yang mungkin dampak dari masyarakat itu bukan berarti gini, ketika saya datang kemudian pengrajinnya orang satu kampung situ, bukan seperti itu. Tapi dampak apa yang terjadi? Satu contoh, saya berada di tempat yang mungkin bisa dikatakan pelosoknya desa Bumiaji, yang tidak pernah diekspos oleh siapapun, bahkan itu kampung mati ya, karena itu kampung yang memang sudah terakhir untuk menuju ke desa dusun yang terbelakang lagi gitu. Sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di kampung kami saat itu saya pindah tahun 2018 itu masih sepi, bahkan nggak ada kegiatan apapun. Ketika kita berdiri di sana, 2 tahun harga tanah naik. Nah itu artinya apa? Kejayaan kampung sudah terbukti gitu. Akhirnya pada saat kita berdiri 2018, 2019 Bukit Jengkoang langsung berdiri. Karena orang itu kan melihat potensi sekitar, ketika satu ada sumber, lainnya pasti akan kesetrum gitu ya, ibaratnya kalau orang Jawa, pastinya akan kesetrum. Dan yang namanya membuat desa wisata, dampak bukan berarti kita mengurangi jumlah pengangguran yang ada di desa, melainkan dampak yang kita berikan adalah ketika berdiri di situ, paling tidak warga itu memiliki wawasan ingin membuka usaha apa supaya tertular kayak gitu. Satu contoh, Kampung Batik itu banyak sekali kunjungan wisata edukasi, malah bukan dari Kota Batu, malah bukan dari Jawa Timur, malah kebanyakan dari Jakarta, dari Jabodetabek kayak gitu. Karena melalui travel-travel yang sudah di-link oleh BUMDes, mereka masuk ke kita. Nah, ketika ada kunjungan wisata, nggak mungkin semua satu kampung yang tadinya notabene bukan pembatik, ketika kita datang mereka semua jadi pembatik, kan nggak mungkin, sulapan. Dan yang namanya bekerja di bidang seni, itu tidak semua orang bisa masuk gitu ya. Itu kan minat-minatan, karena orang kalau udah bicara soal batik, orang harus sabar, teliti, dan lain sebagainya. Nah, tapi masyarakat kita ajarkan bagaimana caranya memanfaatkan momen ketika banyak wisatawan yang hadir. Satu contoh, terbukalah warung-warung kecil, kemudian catering dan lain sebagainya. Itu semua kita buat supaya masyarakat itu sadar bahwa potensi yang ada harus dimanfaatkan. Kalau masyarakat hanya sekedar duduk terdiam gitu ya, paling yang kaya yus iku-iku aja gitu kan. Kita nggak akan bisa berkembang, dan menyadarkan masyarakat seperti itu tidak bisa hanya melalui mulut, Mas. Jadi harus diadakan event berkelanjutan, dan itu memang konsisten. Memang kita sebagai pencipta modalnya memang besar, tapi ketika sekarang sudah terjadi, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi event itu bukan hanya sekedar kita kuraan uang gitu ya, tapi memang berjalannya waktu, event itu sebagai kayak semacam agenda rutin yang memang mereka sudah jadwalkan. Ketika mendekati bulan Agustus nih, pasti di Kampung Batik sudah terlalu banyak event. Bahkan Bu Anjani selalu mendatangkan tamu mancanegara yang kemudian kita sebar di rumah masyarakat. Mereka belajar bahasa Inggris yang tadinya bahasa Inggrisnya 0, walaupun cuma bisa bilang yes no dan lainnya, tapi paling tidak ada perubahan. Karena kampung kami, jujur Mas, ketika kita datang ngomong bahasa Indonesia susah. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja susah gitu. Jadi memang harus kita datangkan orang luar supaya mereka melek, Mas, gitu. Kalau menurut saya gitu sih. Itu yang saya lakukan di Desa Bumiaji, dan juga keterlibatan masyarakat antar UMKM, pelaku usaha itu memang harus benar-benar diikat oleh satu pintu, dan itu sudah menjadi kewenangan dari desa gitu. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih untuk Kak Anjani, dan ini keren banget sih mindsetnya, bahwa untuk membuka desa wisata itu bukan berarti mengurangi angka pengangguran, tapi dimana kita itu bisa membuka peluang tentang bagaimana orang berpikir, saya ingin membuka usaha apa, saya ingin mandiri yang seperti apa. Itu keren banget sih Kak mindsetnya, bahwa bukan cuman mengurangi pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan, tapi kita juga bisa nih menemukan hal-hal baru, kemudian juga bisa membuat sesuatu yang unik daripada yang lain, terutama untuk ibu-ibu rumah tangga yang memang biasanya punya segudang ide yang kadang itu out of the box. Menurut orang lain mungkin skeptis, kayaknya nggak mungkin
deh, kayak contoh mungkin batik tempe ya, kayak nggak mungkin mana bisa sih tempe jadi batik, atau banteng. Banteng mana bisa jadi batik, karena biasanya batik itu cenderung ke bunga-bunga, kemudian juga ke senjata keris, parang, seperti itu. Dan ini keren sekali sih. Wah, terima kasih. Yuk tepuk tangan dulu yuk buat Kak Anjani. Dan teman-teman, kita punya satu pertanyaan terakhir ya tadi dari kakak-kakak SMKN 3 ini untuk Kak Yuda, tentang gimana Kak caranya untuk anak newbie, anak-anak SMK yang baru belajar tentang cara bikin film ya tadi ya Kak ya, kemudian juga talk show untuk mengambil angle kamera yang menarik tapi tidak sulit seperti itu. Boleh silahkan dijawab Kak Yuda. Iya. Terima kasih pertanyaannya mbak-mbak semua. Kalau menurut saya bagaimana caranya itu yang pertama itu kalau angle-angle atau teknik-teknik dasar itu ada banyak di internet ya, jadi tinggal cari aja gitu. Nah kemudian yang kedua, karena kita ingin ingin membuat orang melihat karya kita, maka kita harus juga belajar melihat dari karya orang lain. Nah jadi paling gampang ya coba cari referensi film atau referensi foto atau referensi short video itu yang memang sesuai sama apa yang mau kamu bikin gitu. Aku nggak mau bilang TikTok jadi referensi gitu ya, atau video-video vertikal jadi referensi. Cuma mulai dari yang dasar dulu. Kalau dulu mentorku ada namanya Philip Blackenshop tuh, dia bilang baiknya kalau belajar visual itu memang dari yang formatnya horizontal gini dulu, karena mata kita itu kanan kiri, kecuali mata kita atas bawah, lah belajarnya yang vertikal. Nah jadi dasar gazing atau tatapan itu ada basicnya melalui video-video yang horizontal. Jadi bisa nonton film, bisa nonton dokumenter, bisa nonton YouTube gitu, atau mungkin langganan TV kabel. Langganan TV kabel, nanti di situ ada channel-channelnya seperti Discovery Channel atau National Geographic. Nah di situ tuh mereka sudut-sudut atau angle-angle-nya tuh beragam. Dan itu nggak perlu dipakai kamera-kamera profesional yang harganya mahal ya. Jadi pakai kamera handphone pun bisa buat belajar itu. Kayak gitu. Oke, jadi buat yang newbie disarankan lebih baik untuk menonton yang video-video yang horizontal daripada vertikal, karena kita matanya miring ya, bukan atas bawah tapi kanan kiri teman-teman. Dan juga kalau kita nonton kayak National Geographic, kemudian Discovery itu memang biasanya terutama kalau yang isu tentang hewan-hewan atau yang tentang dokumenter kehidupan sehari-hari, misalnya suku Afrika atau suku-suku lain, itu memang kita punya banyak sekali opsi untuk melihat angle-angle lain yang terlihat bagus, terlihat rapi, dan juga movementnya ya Kak ya, juga terlihat smooth gitu. Dan teman-teman, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara talk show pada siang hari ini, yang tadi dimulai pagi banget ya, dari matahari sunrise sampai sekarang mataharinya tertutup awan. Kalau begitu sebelum saya akan menutup rangkaian talk show pada hari ini, saya ingin mungkin dari Kak Nurul, kemudian Kak Anjani dan Kak Yuda memberikan closing statement tentang talk show hari ini. Mungkin disilakan dari Kak Nurul dulu untuk closing statement di kesempatan hari ini. Ya, sebenarnya saya ingin mengutip, ini sebenarnya bukan kata-kata dari Jalaluddin Rumi ya, tapi sering diasosiasikan sebagai refleksi ajaran dia terkait menulis. Jadi di slide saya terakhir juga ada. Jadi tinggikan kata-katamu, bukan suaramu. Hujanlah yang menumbuhkan bunga, bukan petir. Terima kasih. Baik, oke. Kalau itu dari Kak Nurul. Kemudian kalau dari Kak Anjani, closing statement-nya silakan. Apa ya? Apa ya? Pantun. Bukan Pak Sandi. Ya intinya mungkin karena di sini mungkin pesertanya adalah teman-teman dari media, blogger gitu ya. Pekerjaan Anda itu adalah sebuah amalan bagi
Anda gitu ya, buat kami gitu, kami sebagai pelaku usaha tanpa Anda kita tidak bisa berkembang. Jadi berikan dampak-dampak yang positif untuk pelaku usaha, pelaku UMKM di saat mereka sekarang lagi berada di fase-fase yang mungkin kurang baik gitu ya. Dengan adanya publikasi yang Bapak Ibu berikan, semoga kami bisa jaya kembali dan ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Anjani. Dan terakhir kita punya Kak Yuda, closing statement untuk talk show pada hari ini. Silahkan. Ya, closing statement ya. Betul. Buat teman-teman semua di sini, jangan pernah takut jadi amatir, karena amatir itu berasal dari kata amor dan teo yang artinya cinta. Jadi tetaplah bekerja dengan cinta. Oke, terima kasih untuk Kak Nurul, Kak Anjani, dan Kak Yuda. Dan untuk teman-teman mungkin kita akan memberikan plakat dan kita akan memanggil Kak Brian untuk maju ke depan. Kita akan memberikan plakat dan juga kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi untuk teman-teman media atau teman-teman dari mahasiswa dan juga anak-anak SMK boleh maju ke depan untuk foto, itu bisa nih teman-teman. Baik, foto bersama dengan gaya formal dulu ya. Oke, akan saya pandu dari sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mungkin mau foto gaya bebas? Gaya bebas boleh, oke. Saya pandu dari sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik, untuk narasumber dipersilakan turun karena kita akan berfoto bersama dengan peserta.